Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Radeswan dari Prodilkom. Saya akan menjawab soal UTS komunikasi organisasi yang berjumlah 2 soal. Soal pertama, ceritakan salah satu teori komunikasi organisasi yang pernah dipelajari dari sisi 1 sampai 6. Soal kedua, ceritakan satu kasus perusahaan dan analisis apa yang harus dilakukan di dalamnya. Untuk menjawab soal pertama, saya memilih teori kepemimpinan. Sebuah organisasi, kelompok, maupun perusahaan pasti membutuhkan seorang pemimpin yang membantu mengarahkan anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, pemimpin yang dibutuhkan pastinya memiliki jiwa kepemimpinan sebagai bagian dari manajerial. Kepemimpinan pun memegang peranan yang penting, dominan, krusial, dan kritikal dalam keseluruhan upaya untuk meningkatkan prestasi kerja, baik pada tingkat individual maupun organisasi. Secara umum, kepemimpinan adalah sebuah kemampuan dalam diri seorang untuk mempengaruhi orang lain atau mengarahkan pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Teori kepemimpinan juga bisa didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengelola dan mengarahkan sebuah kelompok dengan efektif dan efisien agar mencapai tujuan. Sedangkan Warren Bennis dan Bernanus, penulis buku Leaders, The Strategies for Taking Charge, berpendapat teori kepemimpinan adalah kekuatan yang sangat berpengaruh di balik kesuksesan suatu organisasi atau perusahaan. Seorang pemimpin harus bisa memobilisasi organisasi agar mencapai visi yang telah ditetapkan dan menjadi organisasi yang efektif. Fungsi utama seorang pemimpin adalah membantu suatu kelompok untuk belajar, memutuskan, dan bekerja lebih efisien. Tapi ada pula beberapa peranan atau tujuan kepemimpinan, antara lain membantu terciptanya suatu iklim sosial yang baik, membantu kelompok dalam menetapkan prosedur-prosedur kerja, mengambil keputusan sama dengan kelompok, memberi kesempatan pada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Nah, untuk soal yang kedua, contoh konflik yang terjadi di perusahaan. Saya memiliki perusahaan PT gaji kelebihan, dan konfliknya adalah menyangkut tentang kepribadian manusia. Konflik bermulai akibat perbedaan kepribadian di tempat kerja sangat umum terjadi di antara karyawan apapun posisinya. Konflik semacam ini di tempat kerja biasanya terjadi karena persepsi yang salah tentang sikap rekan kerja. Ketika tipe kepribadian yang bekerja sama, kemungkinan berbeda karena bisa menimbulkan kesalahpahaman tentang karakter dan tindakan satu sama lain menjadi tinggi. Misalnya seorang karyawan introvert dan tidak terlalu ramah mungkin tampak sombong di antara anggota tim lainnya. Hal ini dapat menyebabkan masalah dan menghambat produktivitas tim. Dan untuk masalah penyelesaiannya adalah dalam penyelesaian jangka pendek mungkin dibutuhkan orang-orang dalam keterampilan mediasi yang kuat untuk menyelesaikan konflik kepribadian tersebut. Mediasi membutuhkan seseorang yang dapat mengambil sikap independen dan memahami kebutuhan, berempati, dan mengesampingkan emosi yang terjadi. Sementara untuk jangka panjang, mungkin HRD dapat menetapkan kebijakan dan menyusun buku pedoman karyawan yang membantu menjelaskan ekspektasi tentang apa yang dapat diterima serta melatih karyawan dalam keberagaman tempat kerja. Dengan demikian, cara tersebut akan menumbuhkan kecerdasan emosional, toleransi, dan pemahaman terhadap orang lain. Cukup sekian yang bisa saya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.